Oke lanjut ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Faisal Sarkajis. Yang mana tuh di sini akan melanjutkan musim the GVM Vulnerability Scanner. Jadi pada lab ini adalah memahami bagaimana sih cara menggunakan greenhouse network MBH gitu. Itu alatnya adalah sebagai untuk melakukan pemindahan kerentanan pada sistem target. GFM sendiri adalah salah satu open source vulnerability scanner yang populer dan sering digunakan oleh praktisi keamanan, yang mana itu untuk mengidentifikasi kelemahan dalam jaringan maupun host tersebut. Pertama kita masuk ke part 1, scan host vulnerability, mana kita melakukan start GFM. Jadi pertama kita menjalankan langkah awal dari mengakses aplikasi GFM ya, itu mulai target. Jadi setelah login kita perlu menggunakan credential. Jadi GFM ini yang mana itu berisi menu untuk mengelola target, konfigurasi scan, serta laporan hasil pemindahan. Jadi dari sini ya, di dalam sini itu pengguna bisa langsung mengatur parameter pemindahan sesuai kebutuhan tersebut. Saja. Melakukan ini data di sini adalah kamu dapat melihat pesan informasi already running pada browser. Jika pada browser, jika browser tidak dapat atau dapat membuka masih gini. Jadi ketika melakukan ini dia akan menampilkan pesannya atau memunculkan pesan GFM ini already running. Jadi jika browser tidak dapat membuka otomatis ya, jadi kamu perlu start browser manual atau navigate di sini. Saya dia tidak mendapat buka browser otomatis. Jadi kita perlu melakukan membuka di Firefox manual. Terus melakukan pencarian melalui app tersebut hingga seperti login box. Nah, di sini kita lakukan greenhouse.
ini emang Mas. Kan kamu mendapatkan pesan kan ketika melakukan ini kan. Jadi jika browser tidak membuka, otomatis browser sendiri loh. Maksud nggak dia? Dia itu nggak bisa lah. iya kan ketika melakukan ini kan. Seharusnya ada kan ada dua option kan, ada otomatis ada manual di sini nih. Nah, karena dia nggak otomatis gini kan, cari ini Ya udah tinggal iya, namun scan. terus mana nih dong ini udah gue cari Scan di sini. Nah, pencet di situ. iya, ada di sini ada titiknya nih, nggak ada kan, nggak ada kan. Dia kayak gini, kenapa kayak gini? Terminal mana? Coba sudo gitu besar lagi. Oh ini dulu, sudo apa? Ini dulu. Mana start? Lo ngetik ya? Coba sudo dvm startnya ganti stop, baru di start lagi. Coba ya. Enggak gitu kan. Tapi startnya diganti stop, terus start. Oh iya. Terus stop. Jadi kan dia nge-stop tuh, udah baru start lagi. Nah, udah langsung sini dari ke browser aja langsung. Bentar. Belum. Coba lagi. Terminal mana? Ini apa ya? Nah, Rix, Advance, bawah. Nah, Sama sih dia. itu. Oh iya. Lalu kita lanjut, di sini akan melakukan lagi nih admin lepas pada kali. Sudah masuk ya. Lalu pertama scan host. Pada step ini kamu perlu scan Metasploit table lebih host gunakan Gabin Scanner. Dan saya di sini scan aplikasi GUI, open browser, select scan tags. Jadi dari menu bar atas kiri task Windows dan select task Windows. Ini ya task Windows nih. Contact video like cost. Saat pilih task hijau icon untuk melihat Cek. coba kita scan ya. Tuh.
17 situ. Nah, di sini udah masuk ya, kita scan. Lalu kita masuk lagi di sini advance. Oke. Dalam Advanced Windows enter Metabolis. Enter Metabolis. Oh, itu untuk nama ya. Metas. Ini untuk nama. Lalu pada dalam target kolom enter IP address itu 172.17 segini ya. Lalu di sini keluar, lalu setting, klik Di sini saya akan menunjukkan lab kita buat. Nah, kita buat di sini ada statusnya ya. Pertama kita scan lab ini. Lalu tab Windows indicate is running bottom Windows. pertama bisa launch untuk basic scan ya. Scan bisa scan di web server. Oke, yang pertama kita launch Nikto ya. Kita terus Nikto sepertinya sini. Sini kita yang pertama Nikto. Ya. Aduh. Nah, kita from basic scan. Ya. Kita kembali ke platform ya. Oke, selanjutnya kita akan indicate itu di sini iya. This need to perform the scan map. Okay. No.
maksudnya apa nih, ada teks Windows indikator atas running itu kan indikat teks running kan bottom display itu berisilis and the status bar show itu tulisan clicking tombol data kolom cursor. Untuk melihat informasinya klik it di sini ada oke ditunggu ya di sini. Oke, kita lanjut saja. Interest kita terlebih dahulu kita klik direct. Baik, kita lanjut ke part selanjutnya ya. Tadi ada sedikit troubleshoot yang mana pada saat ini adalah create itu tuh mengindikat task itu running. Itu metode ini adalah status bar show parent complete. Ketika dia selesai, dia akan menunggu statusnya 100. Ini bisa bisa mencapai 30 menit setengah jam ini ya. Ini ada satu shutdown ya.
Lalu di sini adalah open the report by clicking that untabbed link under that column. Di sini kita klik result tab ya untuk vulnerabilitas found are listed. Ini ya. Nah, di sini ada vulnerabilitas yang mana itu ada diagram batang. Di sini ada diagram. Jadi masuk ke F ini ya. Jika informasi itu terkumpul itu yang mana tuh di vulnerability, klik it give m has untuk vulnerabilitas ini dalam menginvestigate the Twiki. Jadi Twiki itu adalah ini Twiki adalah kumpulan informasi ya. Sebenarnya di sini masuk ke step 3 adalah intercept the scan result. Jadi di akan property adalah detail description pada vulnerabilitas yang paling tersebut. Di sini adalah klik the results. Adalah detail-detail dari results. Mana deteksi metode itu menggunakan quality of detection itu adalah remote binary dengan capai 80%. Solution itu adalah step mitigation. Yang mana referensi itu dari CFI. Support tab. Support ya di sini adalah berbagai port yang mana ada TCP dan UDP. Port pertama dia mencapai 5836, itu TCP sama saja. Jadi beda di sini adalah TCP dan UDP itu hitungannya ada 11.318. Oke, selanjutnya kita masuk ke exploit. Setelah vulnerability discovery dengan game scanner, sini kita ada strategi to exploit vulnerability. Kamu discovery dan injected. Pada part ini kamu perlu formula serang strategi dan bersama exploit against agent. Jadi kita masuk ke kita perlu kita tunggu
Jadi di sini kita lanjut ya. Jadi sedikit ada troubleshooting lagi, yang mana itu dia tidak bisa melakukan sudah update install gitu. Yang mana kita perlu update dulu. Nah, selanjutnya kita di sini masuk ke tahap selanjutnya ya. Di sini senamnya website admin ya. Lalu masuk ke ini, kalian sudah masuk yang terbaik. Nah, di sini kita masuk ketik pwd, yang mana itu ketika sukses form tersebut kita masukkan user MSV admin, lalu remote komputer gunakan itu menggunakan juga pwd untuk directory. Nah, ini sudah kita masuk ke sudo su msv admin. Passwordnya itu msv admin ya. Nah, sudah. Lalu poin kamu dapat root komputer tersebut, root target komputer tersebut untuk eksekusi komputer. Jadi upload ordinate atau tambahkan user, tap exit untuk rajin connection close. Jadi itulah lab dari saya ya, yang mana itu udah lab 61.6.1.8 yang nama itu lab using the GVM vulnerability scanner. Jadi bila ada salah kata dari saya atau pemahaman yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebenarnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.